Oke, selamat pagi teman-teman semua. Ketemu lagi di segmen EduSeries. Seperti biasa, kalau EduSeries kita akan lebih banyak bicara soal edukasi. Berbeda dengan segmen Talks, di mana itu podcast, saya akan berbicara dengan teman sahabat inspirator. Kalau hari ini EduSeries akan bicara soal balik lagi edukasi. Dan hari ini saya akan sharing kepada teman-teman, terutama para pelaku industri asuransi yang masih baru, yang masih mencari-cari bagaimana sih sebenarnya cara menjual produk asuransi dengan mudah, sales stocknya seperti apa. Nah, saya akan share kepada teman-teman satu sales stock, bukan satu lebih tepatnya, beberapa sales stock yang teman-teman bisa pakai untuk bisa menembus 3 segmen market sekaligus. Artinya setiap segmen market punya sales stocknya masing-masing. Nah, teman-teman, kita akan mulai dengan sales stock yang pertama. Oke, yuk kita lihat. Nah, teman-teman, pertama kita harus tahu ketika kita bicara sales stock, maka kita harus tahu juga pertama kali yang harus kita ketahui adalah target market kita. Karena target market yang berbeda akan membuat sales stocknya juga berbeda. Nah, kita akan bicara untuk 3 target market. Siapa saja mereka? Kita lihat. Pertama, target market kita adalah segmen 1. Saya sebut sebagai segmen 1. Siapa segmen 1 ini? Adalah mereka para fresh graduate. Orang-orang yang baru lulus, kemudian baru masuk bekerja, entry level karier. Jadi baru lulus, baru diterima bekerja, mungkin pendapatan income bulanannya sekitar 4 sampai 5 juta per bulan, ya. Karena mereka baru lulus, baru masuk kerja, usia rata-rata paling 25 sampai 30 tahun. Sorry, ini di slide ada sedikit typo, harusnya 30 tahun. Jadi 25 sampai 30 tahun. Nah, ciri-ciri market di segmen 1 ini mereka baru masuk ke dalam satu tahap disebut wealth creation. Di mana mereka tadinya kuliah mungkin masih ikut orang tua atau kos, kemudian karena diterima bekerja, tinggal di Tangerang atau di Bogor, bekerja di Jakarta, terpaksa harus mungkin pindah kos ke Jakarta atau ke Bogor. Atau misalnya ada yang dari Tangerang atau Bekasi memilih untuk ngelaju. Awalnya mungkin nyaman-nyaman saja naik kereta setiap pagi ke tempat kerja, tapi lama-lama berasa juga kalau naik kereta, pertama jadwalnya tidak bisa diatur, artinya kita harus ikut jadwal kereta dan lain-lain yang membuat kok nggak leluasa. Akhirnya mereka berpikir untuk, oke, saya harus punya kendaraan sendiri. Nah, dari tidak punya kendaraan menjadi punya kendaraan, saya sebutnya sebagai meng-create kekayaan baru, namanya motor misalnya. Gaji 4-5 juta, beli motor kelas-kelasnya Honda Beat atau Yamaha Mio yang harganya sekitar 12-13 juta. Apa yang biasa dilakukan? Betul sekali. Yang biasa dilakukan adalah nyicil, gitu ya. Jadi beli, ada DP ringan, kemudian nyicil 2-3 tahun, gitu ya. Artinya, wealth creation itu juga menciptakan debt creation. Artinya menciptakan hutang yang tadinya dia tidak punya hutang, gitu ya. Karena dia sudah merasa punya income, dia merasa punya hutang. Kemudian karena sudah merasa bekerja, memiliki income, dia juga merasa bahwa kok handphoneku jadul ya. Teman-temanku satu pergaulan di tempat kerja handphonenya bagus-bagus gitu. Maka sudah mulai berpikir, saya mau beli handphone baru yang lebih bagus, gitu ya. Beli handphone baru yang kelas menengah, harga sekitar 4-5 jutaan juga. Tadi income cuma 4-5 juta, dipotong cicilan motor barangkali tinggal 3 juta. Ya kan, tinggal 3,5-3 juta. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka juga nyicil. Maka menciptakan lagi namanya debt creation, menciptakan hutang baru. Dan misalnya pindah ke kos-kosan. Nah, kalau di kampus kan kos-kosan banyak teman, di tempat kerja kos-kosan baru nggak banyak teman, dan udah capek biasanya pulang kerja, pengen di kamar ada TV dong, dan mulai juga nyicil TV. Nah, pada tahap-tahap segmen ini, yang tadinya tidak punya hutang, mereka mulai create hutang. Maka
kita harus sadar bahwa segmen satu ini income-nya lebih banyak dipakai untuk pertama kebutuhan dia sehari-hari dan membayar cicilan hutangnya. Sehingga kalau kita bicara pada segmen ini, kita belum bisa bicara budget untuk premi asuransi yang besar. Kita hanya bicara budget untuk premi asuransi yang kecil, yang memang ditujukan untuk yang kita bilang adalah credit shield. Dimana kalau terjadi resiko sama dia, hutang kreditnya tidak perlu ditanggung oleh ahli warisnya. Siapa ahli warisnya? Karena dia belum berkeluarga, maka ahli warisnya adalah orang tuanya. Nah, bagaimana sell stock kalau kita ketemu dengan segmen satu ini? Gitu kan? Pertanyaannya. Kita akan buka sell stock yang pertama. Ketika kita ketemu dengan segmen satu ini, sell stock yang biasa kita pakai, biasa kami pakai di agensi kami adalah gampang. Setiap kali ketemu mereka, Anda tinggal ngomong, bro, apakah dengan lu ngeluarin 300.000 per bulan bikin bangkrut? Ya kan? Saya ulang lagi. Apakah dengan mengeluarkan 300.000 per bulan bikin lu bangkrut, bro? Itu pertanyaan yang kita ajukan. Sebagian besar pasti akan menjawab, ya enggak lah ya. Kan gue beli makan aja satu kali makan paling nggak 10.000 gitu kan. Sehari makan 3 kali, sehari aja udah makan 30.000 sehari minimal gitu kan. Sebulan 900.000 gitu ya. Artinya sebenarnya nilai uang 300.000 itu hanya setara dengan 10.000 per hari gitu. Dengan dia misalnya berhemat merokok atau mungkin mengurangi pagi sarapan, ini nggak sarapan, itu sebenarnya dia bisa menyisihkan 300.000 per bulan. Nah, kenapa dia harus menyisihkan 300.000 per bulan? Cara menyadarkannya adalah bahwa kita harus kasih tahu dia di segmen ini bahwa Anda itu kalau punya income, itu harus dibagi dalam proporsi 70-30. Nah, apa itu proporsi 70-30? Kita biasa bilang bahwa 70 itu habiskan. Untuk apa dihabiskan? Ya untuk gaya hidup, untuk nyicil tadi, untuk ya menikmatin hidup. Namanya kita punya income, kerja punya income ya dinikmatin dong gitu kan. Bahkan beberapa milenials bilang, YOLO, you only live once, 70 dinikmatin gitu, dihabiskan. Nah, 30%-nya, sebelum yang 70% tadi dihabiskan, 30%-nya sudah disisihkan. Jadi 30% sisihkan, 70% habiskan. Gitu. Nah, 70% dihabiskan udah jelas, gampang. Ya buat nyicil tadi, buat ongkos, buat makan, dan lain-lain. 30% ini buat apa? Buat namanya memenuhi SIP, Saving Investment Protection. Gitu. Apa itu Saving Investment Protection? Ya udah jelas, saving itu tabungan, investment itu investasi, protection itu iya proteksi. Ini biasanya nanti berkaitan dengan produk asuransi jiwa. Nah, kenapa SIP? Nah, kita ingat lagi kisah petani jagung. Nah, teman-teman bisa lihat video mengenai kisah petani jagung, scan barcode yang ada di layar. Tapi saya akan sedikit kasih ringkasannya bahwa dulu saya belajar dari petani jagung, di mana petani jagung itu menyisihkan pendapatannya dalam 3 amplop atau 3 bagian. Pertama adalah dia masukkan jagungnya ke lumbung gitu. Padi yang disimpan di lumbung, jagung yang disimpan di lumbung itu akan awet, tapi nggak tumbuh karena dia menjadi kering dan memang tidak ditaruh di tanah, jadi dia tidak akan tumbuh. Yang didapatkan dari lumbung adalah aman, gitu ya. Kemudian bagian kedua, jagung itu akan dipilih kemudian disebar di ladang. Teman-teman sudah tahu bahwa disebar di ladang pasti akan menghasilkan jagung baru karena jagungnya akan tumbuh menjadi tanaman jagung dan menghasilkan jagung yang baru. Tapi jangan lupa, ada 2 hal yang harus diperhatikan ketika kita bicara jagung disebar di ladang. Pertama adalah waktu. Jagung itu sebelum bisa dipanen dia butuh waktu, kurang lebih 90 hari. Ya, jadi sejak ditanam 90 hari kemudian dia baru bisa dipanen. Artinya kalau kita bicara menanam jagung di ladang itu tidak bisa buru-buru diambil, tidak bisa buru-buru dipanen. Yang kedua, setelah
tadi kita bicara waktu, yang kedua adalah ada faktor resiko di sana. Karena di sana ada hujan yang terlalu banyak seperti sekarang ini, atau musim panas yang terlalu panjang seperti kemarin-kemarin, atau mungkin ada tikus, ada babi hutan, ada hama yang lain. Itu risiko gitu. Jadi bisa tumbuh bagus, bisa menghasilkan jagung baru yang banyak, tapi ada faktor resiko di sana dan butuh waktu. Itu menanam jagung di ladang. Jadi kalau tadi di lumbung itu adalah produknya saving, aman, itu di perbankan. Investment adalah produk-produk investasi. Teman-teman mungkin sudah kenal reksadana, udah kenal saham, kenal obligasi, logam mulia, dan lain-lain. Itu investasi. Di mana di situ ada risiko dan perlu waktu. Yang ketiga, protection. Nah, para petani jagung itu ternyata menyisihkan sebagian dari jagung panen mereka pakai untuk beriuran bersama-sama, bergotong royong. Gunanya buat apa? Kalau di antara para anggota klub gotong royong petani jagung ini ada yang sakit atau meninggal dunia, dipakailah uang itu untuk meringankan beban orang yang ditinggalkan atau orang yang sakit. Itu konsep dasar protection yang akhirnya dipakai oleh produk-produk asuransi jiwa. Jadi, dengan 300.000 yang tidak bikin bangkrut, seharusnya segmen 1 sudah mulai punya namanya protection. Gitu. Karena tadi dia sudah mulai banyak cicilan, sudah mulai banyak hutang, yang jangan sampai hutangnya itu ditanggung oleh ahli warisnya, oleh orang tua yang sudah susah payah membiayai hidup dan sekolahnya. Itu sales stock yang pertama untuk segmen 1. Kemudian kita akan bicara sales stock yang kedua untuk segmen 1. Apa yang kita harus sampaikan kepada segmen 1 adalah, bro, kalau lu tiba-tiba nggak bisa lagi bayar cicilan selamanya, bisa karena lu dipanggil ke baliknya papan, ya, umur kita nggak pernah ada yang tahu, ya kan? Kita bicara Ashraf Sinclair, kita bicara Ajima Said, ia masih muda-muda gitu ya, namanya umur ya sudah gitu kan. Dan tidak juga karena meninggal dunia, bisa juga karena cacat yang membuat dia tidak bisa bekerja, cacat total tetap, itu yang dia bikin nggak bisa bayar cicilan selamanya. Siapa nanti yang bakal nanggung utang lu, bro? Gitu kan. Nah, di sini kita bicara kepada dia bahwa setiap kali dia punya hutang baru, kemudian dia nyicil, ada bagian yang sudah dibayar dan ada namanya sisa hutang yang harus dibereskan. Jangan sampai pada kondisi dia tidak bisa lagi bayar cicilan selamanya karena dia meninggal dunia, atau karena dia tidak bisa lagi bekerja karena cacat total tetap, harus ada orang lain yang menanggung hutang tersebut. Tidak fair rasanya. Nah, kita sampaikan, dengan misalnya menyisihkan tadi 300.000 per bulan, kamu terhindar dari potensi menyusahkan orang lain. Nah, di sini biasanya kita memakai toolsnya kalkulator amortisasi. Buat teman-teman yang baru di industri, bisa install satu aplikasi namanya TVM Calculator, Time Value of Money Calculator. Di situ ada aplikasi untuk menghitung sisa hutang. Misalnya sisa hutang KPR, misalnya sisa hutang yang lain lah ya, yang mengandung faktor bunga. Itu untuk segmen 1, teman-teman. Yang tadi kita bicara usia range antara 25 sampai 30, penghasilan baru 4 juta sampai 5 juta, sudah mulai banyak hutang karena pengen meng-create kekayaan yang dia milikin sendiri. Kemudian apakah hanya segmen 1? Belum. Kita akan bicara di segmen 2. Siapa segmen 2 itu? Segmen 2 ini adalah para breadwinner dari keluarga-keluarga muda, para pencari nafkah utama dari keluarga-keluarga muda. Nah, apa ciri-cirinya? Gitu kan? Ciri-cirinya adalah biasanya karena namanya breadwinner, pencari nafkah utama, ya laki-laki, para suami. Usia mereka baru 31 sampai 40 tahun. Anaknya masih kecil-kecil, mungkin 1 atau 2 gitu ya. Dan ketika tadi dia ada di segmen 1, dia nggak punya tanggungan. Tapi begitu dia masuk ke segmen 2, dia sudah mulai punya tanggungan, istri dan anaknya. Di sini dia sudah mulai masuk ke tahapan namanya wealth accumulation. Tadi sudah punya motor
Honda Beat dan Yamaha Mio. Kemudian karena dia berkeluarga, dia merasa bahwa kasihan dong anakku, istriku kalau aku ajak jalan-jalan, hujan kehujanan, panas kepanasan. Maka Honda Beat-nya biarin aja buat aku kerja. Aku beli mobil. Mungkin mobilnya entry level, LCGC. Tapi bagaimana cara mendapatkannya? Tetap nyicil karena income dia perkiraannya antara 8 sampai 15 juta atau katakan range sampai 20 juta gitu ya. Dia mulai tambah cicilan. Tadinya cicilan motor sudah lunas, dia nambah lagi karena dia pengen nambah kekayaan. Dari yang tadinya cuma punya motor menjadi punya mobil. Gitu, wealth accumulation. Dan itu juga masih ada cicilan. Artinya ada risiko hutang di sana. Ya. Karena dia juga sudah memulai punya anak, maka dia sudah mulai punya namanya rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang untuk anaknya. Salah satu contohnya misalnya dana pendidikan untuk anak. Ini adalah ciri-ciri dari segmen 2. Nah, bagaimana sell stock untuk para segmen 2? Sell stocknya adalah pertama, kita akan kasih tahu dia atau kita akan challenge dia dengan satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, bro, tahu nggak kalau lo itu punya nilai ekonomis? Nah, itu challenge yang pertama. Kebanyakan orang Indonesia tidak memahami bahwa dia ternyata punya nilai ekonomis. Dan nilai ekonomis ini sangat berkaitan erat dengan manfaat asuransi jiwa. Jadi kenapa namanya life insurance pakai F bukan pakai V? Ya, kalau kita bicara manfaat asuransi, itu kenapa asuransi jiwa itu, kita akan ke whiteboard ya. Jadi kita ke whiteboard, kenapa namanya life insurance bukan life insurance? Karena kalau di sini bicara keberlangsungan hidup. Kalau ini bicara hidup, atau dalam bahasa Indonesia itu nyawa. Jadi life insurance itu bukan melindungi ini, tapi melindungi ini. Melindungi keberlangsungan hidup orang-orang yang kita cintai. Itu kenapa kita bicara di dalam life insurance ada namanya nilai ekonomis. Apa sih nilai ekonomis itu? Nilai ekonomis itu adalah sejumlah nilai, value dari seseorang. Jadi ketika ada orang tersebut maupun tidak ada orang tersebut, keluarga masih tetap bisa hidup. Ya, karena value-nya tadi. Lalu bagaimana cara menghitung value nilai ekonomi? Caranya sederhana sebenarnya. Jadi kalau kita ketemu dengan seorang calon nasabah, kita bicara, bro, kamu tuh harus punya life insurance. Kenapa? Karena you itu punya nilai ekonomis. Oke. Nilai ekonomis buat apa? Nilai ekonomis itu memastikan ada kamu, tidak ada kamu, istri dan anak-anakmu tetap terima income yang sama. Itu nilai ekonomis. Cara ngadain nilai ekonomis bagaimana? Kita akan bedah setelah kita tahu sebenarnya berapa sih nilai ekonomis seseorang. Berapa sih nilai seseorang? Kalau saya cara menghitungnya sederhana. Nilai ekonomis, cara menghitungnya yang ideal ya, kita bicara ideal, adalah income bulanan ya, kali 12. Kenapa? Karena 1 tahun. Kemudian dibagi bunga deposito yang berlaku sekarang. Kita ambil asumsi, katakan seseorang income-nya 10 juta per bulan, dikalikan 12, kemudian kita ambil asumsi saja supaya untuk memudahkan perhitungan bunga deposito net 5%, maka nilai ekonomis dia yang ideal adalah 2,4 miliar. Lalu diapain ini 2,4 miliar itu maksudnya buat apa? Ketika Anda ketemu dengan agen asuransi, ketika Anda ditawarin namanya uang pertanggungan, sebaiknya uang pertanggungan Anda adalah 2,4 miliar. Kenapa? Karena misalnya terjadi risiko meninggal dunia terhadap Anda, maka oleh istri 2,4 miliar ini tinggal dimasukkan deposito yang setiap tahun menghasilkan bunga itu 120 juta. Dibagi bulanan, ya kan,
1 tahun 12 bulan, maka istri akan terima 10 juta per bulan. Ini sebenarnya konsep nilai ekonomis berhubungan dengan uang pertanggungan ideal yang harus dimiliki oleh seseorang. Jadi menentukan nilai pertanggungan itu nggak sembarangan, harus ada hitungannya. Dasar hitungannya adalah nilai ekonomis. Jadi ini sebenarnya gunanya lebih ke istri dan anak-anak. Gitu. Oke. Itu adalah sales stock yang pertama. Sorry. Kemudian apa? Sales stock yang kedua. Tadi kita bicara bahwa dia sudah mulai punya anak. Dia sudah punya namanya rencana jangka menengah, jangka panjang. Maka kita bicara kepada dia, bro, mau nggak lu memastikan target dana pendidikan anak lu pasti tercapai? Mau lu umurnya panjang maupun lu umurnya pendek. Nah, ini banyak agen asuransi yang salah persepsi menjual produk unit link untuk investasi dana pendidikan. Itu sebenarnya kalau menurut saya itu keliru. Gitu. Tugas kita adalah memastikan tujuan keuangan nasabah untuk mengadakan dana pendidikan itu tercapai even si nasabah pendek umur maupun panjang umur. Menciptakan dana pendidikan itu nasabah bisa lakukan pakai dua cara. Kita kembali lagi ke slide di whiteboard. Oke. Jadi kalau kita bicara dana pendidikan, saya akan ambil contoh, misalnya sekarang biaya untuk universitas negeri, katakan saya punya hitungan Unpad misalnya, di mana tinggal di Jatinangor, kemudian kuliah di sana, kos di sana, itu kebutuhannya per bulan seorang anak yang tinggal di Jatinangor itu 5 juta per bulan. Artinya kalau disetahunkan itu 60 juta per tahun. Oke? Dikalikan 4 tahun sama dengan 240 juta sampai dengan dia selesai. Ini 2021. Tetapi ada yang misalnya seorang nasabah memiliki anak sekarang usianya baru 3 tahun atau 4 tahun. Di mana dia akan kuliah di Unpad dalam waktu 13 tahun lagi. Kalau kita bicara hari ini 240 juta, 13 tahun lagi dengan inflasi biaya pendidikan kurang lebih 12% per tahun, maka pada tahun 13 tahun kemudian, berarti 2034, tahun 2034, kebutuhan dia untuk bisa menyekolahkan anaknya adalah 1 miliar 47 juta. Miliar ya, sorry, miliar. 1 miliar 47 juta. Nah, bagaimana cara ngumpulin 1 miliar 40 juta ini, ya kan? Caranya adalah investasi. Itu cara untuk mengumpulkan dananya. Gitu. Cuma investasi ini hanya akan berhasil bila nasabahnya umurnya panjang. Dia berinvestasi sampai kemudian 13 tahun lagi dia masih hidup dan masih bisa berinvestasi, uang 1 miliar bisa tercapai. Tapi apa halnya, apa yang terjadi bila ternyata umur nasabah nggak panjang? Kita harus siapin skenarionya supaya 1 miliarnya tetap keluar, even dia hidup ternyata mungkin cuma 8 atau 9 tahun lagi. Gitu. Kita nggak pernah tahu lagi soal umur. Maka kita bicara skenario umur pendek. Pakai apa menyiapkannya? Pakai namanya produk asuransi jiwa. Dengan uang pertanggungan 1 miliar. Itu yang harus dilakukan. Jadi kalau misalnya umurnya panjang si nasabah, investasinya bisa mengcover biaya pendidikan. Tapi kalau investasinya umur nasabah pendek, maka dana pendidikannya bisa di-cover dari asuransi jiwanya. Itu fungsi asuransi jiwa. Jadi bukan menabung dana pendidikan di asuransi jiwa, tapi memproteksi target dana pendidikan asuransi melalui asuransi jiwa. Gitu. Jadi ada dua hal sebenarnya yang harus disiapkan.
Gitu. Oke? Nah, itu sell stock yang kedua untuk segmen 2. Ada nggak sell stock lagi tambahan? Ada untuk segmen 2. Apa itu? Untuk segmen 2 kita bicara bahwa lo pernah dengar nggak namanya strategi mitigasi? Oh ya, kalau di dalam manajemen kebencanaan, strategi mitigasi itu adalah strategi untuk mengurangi dampak yang lebih besar daripada sebuah bencana. Betul. Kenapa keluarga harus punya strategi mitigasi? Karena bencana terbesar keluarga adalah ketika pencari nafkahnya sudah tidak bisa cari nafkah. Entah itu tadi karena dia dipanggil ke Balikpapan, entah karena dia tadi kehilangan kemampuan untuk bekerja. Gitu. Jadi keluarga harus punya strategi mitigasi. Bagaimana maksudnya strategi mitigasi adalah kita mempersiapkan dananya, kemudian kita juga mempersiapkan strategi penggunaannya. Dan itu keluarga harus terlibat. Saya akan kasih satu contoh, di mana ini adalah case saya pribadi, cuman ini belum update, masih tahun 2018, tentu sekarang sudah bertambah. Saya memiliki total uang pertanggungan hampir 7 miliar. Besar banget ya? Sebenarnya enggak, karena ini sudah sesuai dengan kebutuhan keluarga saya. Gitu ya. Dan apakah untuk mengadakan 6,9 miliar ini dibutuhkan dana yang besar? Sebenarnya tidak juga. Asal kita tahu produk asuransi seperti apa yang memang kita butuhkan, gitu ya. Nah, saya membuat ini dan saya deklarasikan ini kepada keluarga, kepada istri dan anak-anak saya. Kenapa mereka harus tahu? Karena ketika misalnya saya meninggal dunia atau tadi misalnya saya cacat total tetap yang membuat uang pertanggungan dari asuransi keluar, mereka tahu apa yang mereka harus lakukan. Sehingga mereka kalau didatengin misalnya ada orang nawarin investasi ini, investasi itu, atau minta bantuan ini, minta bantuan itu, mereka sudah bisa punya filter. Oh ini nggak perlu karena memang nggak ada di dalam strategi mitigasi. Oh ini perlu gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi mereka tidak terlena ketika mereka terima uang besar 7 miliar cukup lumayan gitu ya. Kalau misalnya sekarang diterima cash ya lumayan gitu ya. Tapi mereka harus tahu penggunaannya. Buat apa saja 7 miliar itu? 70% saya pakai untuk dana abadi. Kebetulan istri saya bekerja. Jadi dana abadi ini diperlukan oleh anak-anak saya. 70% sejumlah hampir 4,9 miliar itu dimasukin deposito, katakan net bunga deposito 5% ini untuk memudahkan hitungan. Setiap bulan anak-anak saya bisa hidup dengan 20 juta. Saya punya 2 orang anak, maka 1 orang kurang lebih 10 juta. Ya, saya bilang lagi, tentu ini cocok pada sekarang. Nanti ke depan 20 juta, 10 juta itu bukan apa-apa. Maka setiap tahun saya selalu melakukan review. Oke. Kemudian bagian kedua saya melakukan namanya re-SIP. Di mana karena saya misalnya resiko meninggal dunia atau saya catat yang nggak membuat saya nggak bisa kerja, asuransinya sudah cair, maka istri dan anak-anak saya harus bikin asuransi baru. Oke, asuransi kesehatan dan lain-lain ya. Dan sisanya kalau ada taruh di reksadana aja. Kenapa? Karena gampang gitu. Kalau ada sisa. Kalau nggak ada sisa ya nggak apa-apa gitu. Tapi ini memang dimaksudkan untuk saving investment protection, untuk bikin asuransi baru terutama. Oke. Terus yang ketiga 20% itu dipakai untuk melakukan namanya kompensasi waris. Saya punya aset yang nilainya kurang lebih 1 miliar yang itu bukan sepenuhnya milik istri saya pada saat saya meninggal. Makanya dalam buku saya bilang hartamu bukan hartamu. Yang dia harus bayarkan hak anak-anak saya itu sekitar jatuhnya 1 miliar juga. Ditambah biaya legal dan biaya hidup 1 tahun. Kenapa harus ada biaya hidup 1 tahun? Karena bunga deposito di dana abadi ini adalah muncul setahun kemudian. Itu dibutuhkan sekitar 1,4 miliar. Ini yang saya sebut sebagai strategi mitigasi. Sebaiknya semua keluarga punya ini. Kenapa? Jadi punya arahan. Istri ketika ditinggal suami nggak sedih karena suaminya meninggal. Kebanyakan sedih karena saya mesti hidup dari mana lagi gitu. Nah ini jangan sampai terjadi. Anak-anak juga sudah siap kalau misalnya bapaknya umurnya panjang atau bapaknya umurnya pendek. Mereka sudah punya skenario-nya. Itu yang saya sebut sebagai strategi mitigasi. Nah ini tadi ketika kita bicara dari mana angkanya, kita bicara nanti di kelas perencanaan waris. Ini angka dapatnya dari mana ya? Dibahas nanti di
kelas perencanaan waris batch 11 yang nanti akan saya adakan pada tanggal 28 dan 30 Januari 2021. Nah, nanti untuk batch selanjutnya nanti teman-teman bisa pantengin Instagramnya BHR Academy. Oke, itu segmen 2. Bagaimana halnya dengan segmen 3? Apakah ada segmen 3? Karena tadi janjinya ada 3 segmen, maka kita akan ketemu dengan segmen 3. Orang-orang yang sudah mapan, usia 40 tahun ke atas, secara aset sudah terbentuk, maka dia sudah bicara tidak lagi mencari aset atau mengumpulkan aset, tapi sudah melestarikan dan merencanakan mendistribusikan asetnya kepada orang-orang yang dia cintai. Para ahli waris, kepada ya semua orang yang dia cintai lah ya. Gitu ya. Dan segmen 3 ini juga punya kepentingan memastikan tujuan keuangannya tercapai. Gitu ya, nggak peduli umurnya panjang atau pendek. Tadi aja di segmen 2 sudah ngomong usianya bisa panjang bisa pendek. Ya kan, kita belajar dari beberapa selebritis yang mungkin terkenal kan, yang ternyata nggak bisa panjang umur juga walaupun dia sudah sedemikian bugar gitu ya. Nah, ketika ketemu dengan segmen 3 ini, apa yang harus kita sampaikan gitu kan? Apa sales stock yang kita bisa pakai? Maka kita bisa bicara kepada dia, Pak, saya bisa membantu Bapak memastikan dana pensiun Bapak tercapai. Baik Bapak panjang umur maupun Bapak pendek umur. Nah, tentang bagaimana menghitung kebutuhan dana pensiun, saya sudah ada videonya. Nanti saya akan kasih linknya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di sudut kanan atas, itu ada link bagaimana cara menghitung dana pensiun. Seperti juga dari dana pendidikan, pensiun, akumulasi dana pensiun bisa tercapai kalau nasabah umurnya panjang. Tapi kalau nasabah umurnya pendek, itu sulit untuk bisa tercapai. Kenapa? Karena dia sudah nggak bisa nabung lagi. Maka harus ada instrumen yang memastikan dana pensiunnya itu tetap tercapai ketika umurnya pendek. Apa instrumen itu? Adalah asuransi jiwa. Itu ketika kita bicara mengenai persiapan dana pensiun. Lalu, ada nggak sales stock lagi? Ada. Sales stock yang kedua bicara, Pak, dengan properti Bapak yang sebanyak ini, umumnya di level ini biasanya sudah mulai banyak aset, salah satunya properti, tahu kan berapa biaya yang harus ditanggung oleh keluarga. Nah, di sini kalau kita sudah bicara mengenai aset properti sebagai warisan, teman-teman sudah tahu bahwa ahli waris itu akan ketemu 3 kejadian. Dan itu pasti terjadi dan itu ada biayanya. Kejadian pertama adalah namanya balik nama waris, di mana keluarga harus membayar namanya BPHTB sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. BPHTB ya. Bea pengalihan hak tanah dan bangunan. Berapa besarnya? Besarnya kurang lebih 5% dari nilai jual beli dari properti tersebut. Walaupun itu properti nggak dijual beli. Ya, artinya nilai jual, bukan NJOP ya, tapi NPOP 5%. Ada NPOP TKP, tapi kalau nilai propertinya sudah miliaran, biasanya NPOP TKP-nya jadi nggak ngaruh, karena NPOP TKP-nya itu fix. Kalau di DKI itu sekitar 300 juta. Ya, artinya kalau misalnya tidak ada masalah apa-apa, itu harus bayar 5%-nya, belum bayar notaris. Ya, katakan 10% lah. Jadi kalau misalnya punya properti harganya 5 miliar, harus siap duit 500 juta cash. Nah, siap nggak gitu kan? Itu harus disiapkan. Yang kedua, kejadian kedua ketika menerima aset properti adalah setelah tadi melakukan proses BPHTB waris. Dalam banyak kejadian, ada keluarga yang berselisih. Pengen ada, misalnya nih anaknya ada 3. Yang 2 pengen dicairkan duitnya dalam bentuk duit gitu. Pengen dapat bagian dalam bentuk duit. Sedangkan mungkin ibunya masih tinggal di situ dan merasa jangan dijual karena ada nilai sentimental di sana. Maka harus ada orang yang mengkompensasi. Dan proses kompensasi ini harus membayar namanya APHB. Proses APHB. Akte pembagian hak bersama. Itu juga ada biayanya. Biayanya kurang lebih sama, tergantung nanti berapa jumlah keluarga. Nanti ini kita akan dalami di kelas pajak, teman-teman semua.
Skenario yang ketiga adalah ketika ya sudah dibalik nama waris, tadi sudah bayar 5%, sudah bayar notaris, mau dijual aja ke pihak lain yang kebetulan mau beli gitu. Nah, di sini kita akan ketemu dengan pajak penjual dan pajak pembeli. Orang yang ahli waris tadi sebagai penjual dia harus membayar pajak penjual. Pajak penjual itu berapa? 2,5% dari nilai transaksi jual beli. Nah, itu teman-teman yang teman-teman bisa pakai sebagai sales stock sederhana untuk teman-teman masuk ke market dari tadi segmen 1, para entry level, anak-anak masih milenial, segmen 2 para breadwinner, para pencari nafkah utama keluarga-keluarga muda, dan segmen 3 yaitu orang-orang yang memang sudah mapan, sudah established. Teman-teman, itu EduSeries kali ini. Semoga materi tadi bisa bermanfaat, karena materi ini adalah materi yang memang sudah dipraktekkan oleh tim kami di BHR, dan semoga teman-teman bisa membantu makin banyak keluarga di Indonesia terhindar dari namanya bencana keuangan. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sampai ketemu di EduSeries berikutnya. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Sukses untuk kita semua.